Apa yang paling men-surprise kan? Apakah Sandinya atau Ma'rufnya? Bukan, karena orang agak bosan dengan dua debat terakhir. Karena itu sebetulnya ini biasa-biasa aja. Tapi karena perbandingannya dengan yang kurang menggembirakan di dua pertama, maka ini dianggap surprise. Atau orang anggap surprise tuh. Tadi saya katakan bahwa Kiai Ma'ruf lebih paham konsep-konsepnya dibandingkan dengan Pak Jokowi. Kalau saya bandingkan dengan sebelumnya tuh. Tapi di akhirnya agak tercecer sebetulnya mungkin karena daya tahan fisiknya terlalu panjang. Mestinya debat cawapres separuh dari debat presiden aja. 1 jam aja gitu. Nah, Sandi justru di akhir-akhirnya baru terlihat full speed karena kelihatannya dia ingin tumpahkan seluruh pengetahuan dia selama kampanye dan pengalaman dia tuh. Jadi itu sebetulnya secara umum ya oke. Tapi Anda lihat Ma'ruf Amin atau Sandi yang unggul secara performa dan substansi dan penampilan sebenarnya? Ya di depan kamera pasti Sandi lebih unggul karena dia tampil lebih gagah dan ini kan soal visual aja. Kalau terlihat secara visual ya. Secara substansi? Secara substansi Sandi mengucapkan detail dan kan soalnya begini nih. Poin dari Pak Ma'ruf adalah normatif. Benar bahwa dia ingin lebih baik. Sandi bukan ingin lebih baik, ingin melakukan sesuatu yang baru sepenuh-penuhnya. Nah, problem Pak Ma'ruf adalah yang basisnya sekarang itu tidak cukup untuk menghasilkan yang lebih baik sebetulnya. Jadi kalau misalnya soal riset harus ditingkatkan, ada koordinasi pusat riset segala macam, soal kebudayaan. Nah, faktanya hari ini basis pertumbuhan ekonominya cuma 5%. Dan itu tidak mungkin untuk dipakai proyek yang lebih besar lagi 5 tahun ke depan tuh. Jadi basisnya yang kurang tuh. Karena itu sebagai janji ya baik-baik aja sebagai janji. Tapi realisasinya kan mesti berdasarkan apa yang dicapai per hari ini. Jadi basis atau uang untuk melaksanakan janji-janji ya, itu tidak ada. Ya berarti bukan agak, hanya masalah di Ma'ruf. Sandi juga memakai basis yang ada sekarang kan nanti misalnya tapi masalahnya Sandi tidak tergantung pada APBN sekarang kan Pak Ma'ruf kan terus menerus ini APBN mesti dibagikan. Iya justru itu yang nggak cukup. Oke, itu secara makro tadi kata Rocky ya Sandi yang unggul secara substansi dan appearance. Mas Nusron gimana? Ya harus Ma'ruf dong. Ya kalau Rocky ya memang harus Sandi dong kan dia memang anti pemerintah kan, anti petahana. Meskipun katanya nggak mau mengaku sebagai pendukung ya Prabowo, Sandi. Dia nggak, dia anti pemerintah. Gitu aja. Soal dia kalau calonnya 4 ya dia dukung yang 4 itu. Kalau calon cuma 2 ya dukung itu. Yang jelas dia nggak dukung Jokowi. Iya. Gitu ini nggak ngomongin Rocky sekali, kita ngomongin Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Gimana Mas Nusron? Sejak awal saya sudah sampaikan ya, orang pasti pada mulanya underestimate sama Kiai Ma'ruf Amin. Saya mengatakan tidak. Saya enggak juga. Di sebuah televisi yang lain, tadi sore saya sampaikan, latar belakang kehidupan Kiai Ma'ruf itu sehari-harinya penuh dengan perdebatan. Ingat ya, Pak Kiai Ma'ruf Amin itu 30 tahun aktif di Komisi Fatwa Majelis Ulama. Dan 20 tahun menjadi ketua Komisi Fatwa di Majelis Ulama. Proses keluarnya fatwa itu sudah penuh dengan perdebatan. Kemudian Pak Kiai Ma'ruf itu 30 tahun aktif di lembaga tertinggi di NU namanya Suriah. Yang itu sama kayak komisi fatwanya di NU. Yang hari-harinya itu memang bahsul masail. Membahas atau mendiskusikan masalah. Jadi berdebat itu sehari-hari? Sudah sehari-hari. Makanya tadi ketika technical debat itu sangat lancar. Hanya mungkin masalah konten yang perlu diupdate. Kenapa? Konten ini kan masalah pengetahuan, masalah dia in charge dalam dunia itu apa tidak. Itu yang harus kami sampaikan. Tapi secara keseluruhan ya, saya secara pribadi, saya ini mewakili, kebetulan saya ini punya latar belakang santri begitu ya, saya ini ya. Saya senang loh dan bangga loh melihat Kiai Ma'ruf Amin. Yang hari ini secara penampilan, dengan sangat pakaian yang sangat sederhana, pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah begitu. Ini kan penampilan ala santri banget. Sama kita pernah tahu di Indonesia ini kan ada cibiran, kaum sarungan itu seakan-akan identik dengan kaum terbelakang. Ternyata ini loh, kaum sarungan hari ini tampil di media dengan tenang,
dalam suatu perdebatan dalam posisi sebagai calon wakil presiden, sampai loh di sini ada representasi masyarakat santri yang bisa menjadi wakil presiden dengan tampil yang sangat begitu tenang dan menguasai persoalan, dan ini menjadi energi positif, inspiring bagi kalangan dunia santri yang lain. Beda sama Sandi. Sandi ini bisa dikatakan begitu lahir udah pakai sepatu. Artinya apa itu? Mapan, keluarganya profesor doktor, ya kan, dia sekolah di Amerika. Tapi bukan berarti nggak pantas memimpin Republik. Enggak, bukan masalah itu gitu. Ini masalah latar belakang kehadiran. Latar belakang kehadiran. Tapi kalau Pak Kiai Ma'ruf Amin memang dari kecil ada di pesantren yang dalam tanda petik dianggap kelas kedua selama ini begitu, ternyata bisa gitu. Ini akan menjadi poin positif buat pemirsa, terutama dari anak-anak atau teman-teman santri yang masih di pondok pesantren, bahwa kalau hari ini Pak Kiai Ma'ruf bisa tampil di debat di televisi menjadi calon wakil presiden, suatu hari Anda pun yang hari ini ada di pondok pesantren akan tumbuh, bisa menjadi calon wakil presiden, bisa menjadi presiden dengan penampilan yang sederhana, tidak mengubah karakter kesantriannya, dan dia tidak larut, utuh memandang dengan kaidah-kaidah yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah ke-Indonesia. Dan itu meningkatkan nilai perdebatan pada malam hari ini ya? Iya. Begitu. Kalau Sandi tidak bisa menguasai istilah-istilah kaidah fikih. Meskipun tadi salamnya terakhir cukup panjang dengan ya itu kan ya lumayan ya itu, tapi kan itu pasti dihafal lah juga kalau kayak gitu kan. Oke. Tapi kalau Kiai Ma'ruf kan tiba-tiba mengagetkan ngomong tentang Dudi. Ini sudah mulai diplesetkan Dudi versus Duda katanya begitu gitu. Nah kan gitu kan. Ini ngomong tentang 10 years apa tadi? 10 years challenge dan sebagainya. Ini bahkan Mas Sutrisno pun nggak tahu 10 years challenge ini kan. Kiai Ma'ruf lebih tahu dari Anda masalah itu ya. Jadi lebih milenial. Lebih milenial gitu. Boleh beliau ini umur udah 70 tahun tapi pengetahuan udah nggak kalah lah sama Rocky Gerung gitu. Jadi performa lagi-lagi ini mengejutkan di luar ekspektasi seperti kata mengapresiasi apa dikatakan Rocky tadi. Di luar ekspektasi publik, tapi saya nggak kaget. Kalau saya nggak kaget. Karena latar belakang tadi perdebatan sudah menjadi keseharian dari Kiai Ma'ruf. Kita akan membahas nanti setelah jeda mengenai detail-detail, ada tadi banyak janji-janji, misalnya ada lembaga research yang akan disatukan sampai wacana meliburkan anak sekolah dan kuliah ketika hari puasa. Itu akan kita bahas. Nanti juga akan ada bagaimana suasana sosial media yang akan dibawakan lagi oleh Tiffany dan Mbak Rustika Herlambang. Tapi usai jeda, tetap bersama kami. Kalau kita bicara mengenai warganet nih, ini sebelum kita masuk ke hal-hal yang detail, Rocky. Seberapa percaya sentimen atau suara warganet itu bisa juga mempengaruhi suara, atau suara jujur atau suara robot sebenarnya kebanyakan? Anda ini kan seleb tweet juga nih, Rocky. Saya kira mesti dianggap separuh itu suara robot sebetulnya tuh. Karena tradisi ini udah berlangsung bertahun-tahun dan hanya analis yang bisa pisahkan itu. Nah, saya mau dengar ini ada siapa namanya tadi? Rustika yang akan terangkan itu. Tapi secara umum memang ada surprise. Dan biasa surprise itu kemudian di backup dengan surprise ala robot. Lalu jadi rame besok pagi. Sebelum akhirnya diketahui bahwa itu separuh sebetulnya adalah suara robot. Tapi Rocky percaya separuh genuine, separuh robot ya? Saya kira separuh. Jadi nggak mewakili aspirasi publik. Kalau Mas Sutrisno supaya gimana? aman saya anggap aja bahwa separuh robot. Karena yang nyerang saya juga separuhnya robot soalnya. Ini bahan curhat sedikit. Mas Sutrisno gimana? Seberapa percaya dengan suara netizen ini? Saya pribadi ya nggak pernah memperhatikan begitu. Nggak pernah memperhatikan? Nggak. Jadi kalau misalnya ada, ini kan tapi katanya sangat berpengaruh zaman media digital sekarang. Ya, udah ada yang lain begitu. Tapi kan Anda tanya ke saya kan ini. Anda tidak percaya sama sekali ya? Bukan masalah percaya nggak percaya. Saya tidak memperhatikan isu-isu begitu. Yang nyerang saya katanya juga banyak di sosial media. Oh gitu. Dan Anda nggak percaya. Tapi seberapa penting? Nggak peduli, nggak percaya. Tapi saya nggak peduli, nggak percaya. Seberapa perlu diperhitungkan oleh para kandidat sebenarnya, tim sukses atau politisi? Ya kalau kandidat pasti semua memperhitungkan. Kandidat itu di semua level, serangan darat maupun udara diperhitungkan. Di mana ada potensi suara, kalau kandidat sekecil apapun pasti diperhitungkan. Tapi khusus saya sendiri itu tidak pernah peduli. Saya ini kalau main politik nggak pernah peduli. Jadi nggak pernah lihat Twitter? Jarang. Nggak pernah peduli survei, nggak pernah peduli netizen,
Pokoknya saya bicara masalah ini keyakinan dan analisis rasional saya bahwa masyarakat butuhnya ini, ya ini yang kita sampaikan. Jadi kalau Nusron Wahid bukan tidak percaya tapi tidak peduli netizen, tapi kita peduli juga, pengen tahu sih sebenarnya bagaimana suara netizen. Coba bayangkan itu di Twitter saya itu. Twitter saya itu saya hanya nge-tweet selama membuka Twitter itu hanya 200 kali. Dan follower saya itu hampir 100.000 loh. 200 kali aja 100.000 ya? Iya. Oh, Rocky berapa juta, Rocky? Nih, saya juga nggak peduli lagi. Oke. Karena separuhnya juga pasti. Tapi yang kita peduli bagaimana sih suara netizen setelah debat ketiga ini, ada Fani dan Rustika Erlambang yang siap dengan analisanya. Bersama kami, tadi kita sudah bicara mengenai Badan Riset Nasional, kita akan bergeser ke topik tenaga kerja yang menarik. Rocky, apa catatan Anda kalau kita bicara mengenai tenaga kerja? Kalau saya lihat tadi Sandiaga Uno sendiri mengkritik, agak sedikit menyinggung mengenai tenaga kerja asing katanya yang terlalu diperlebar, yang kemudian ada juga kartu-kartu, misalnya kartu prakerja, kartu yang akan diberikan oleh Presiden petahana untuk orang yang belum bekerja, dan juga Sandi tadi berjanji misalnya akan membuat semua orang tenaga kerja asing harus wajib bisa berbahasa Indonesia. Gimana komentar Anda? Seluruh soal itu diawali oleh fakta bahwa ekonomi tidak bertumbuh. Kan itu dulu perkaranya tuh. Soal TKA sebagai turunan dari ekonomi nggak bertumbuh. Masalahnya bukan soal sentimen rasis, tapi sentimen disparitas upah sebetulnya tuh kan itu soalnya kan. Jadi kalau solusinya ya naikkan upah dengan berbagai macam kalkulasi dan konsekuensi supaya tidak terjadi iri hati dalam soal upah itu. Sebetulnya siapa aja yang masuk ke Indonesia itu kalau upahnya itu diskriminatif ya pasti jadi problem kan. Jadi kadang-kala orang dibawa ke dalam isu kemudian dikreasi di dalam kepala bahwa ini soal politik ideologi, enggak, itu cuma soal kesenjangan aja. Tapi faktanya real nggak? Memang kita dihadapkan pada serbuan tenaga kerja asing. Itu soal lain itu. Kalau serbuan tenaga kerja asing tidak menimbulkan kecemburuan sosial ya orang nggak ada soal. Problemnya apa, Rocky? Tadi soal pengupahan, model pengupahan. Yang kedua adalah pemerintah berbohong, datanya itu disembunyikan itu. Belakangan baru dibuka ternyata sebanyak itu. Tapi cuma bukan soal 1%-nya. Tapi tadi soal disparitas di dalam kehidupan sosial antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja dalam negeri. Itu intinya tuh. Jadi mestinya itu yang diucapin, bukan kan 1% dari sekian lebih bandingin dengan Filipina, bandingin dengan negara lain, berhasil. Bukan itu soalnya tuh. Kalau ide misalnya mengenai harus bisa berbahasa Indonesia itu make sense kan menurut Anda? Itu tambahan aja dari problem sebetulnya kan. Jadi dicari-cari cara kalau begitu mesti bahasa Indonesia. Oke, kalau begitu kalau dia kerja di Jawa misalnya mesti pakai bahasa Jawa itu, di Sumatera pakai bahasa Medan, ya kan agak ngaco sebetulnya tuh. Ngaconya tuh muncul karena orang dibuat ribet dengan soal yang sederhana. Itu idenya Sandiaga Uno, Rocky. Iya, nggak ada soal sih, tapi kalau nggak masuk akal. Mas Nusron gimana komentarnya? Kalau tadi Rocky melihatnya itu problemnya adalah upah. Saya sepakat dengan Rocky bahwa masalah TKA ini adalah masalah turunan. Tapi pokok masalahnya bukan masalah problem upah. Ini ekonomi nggak bertumbuh. Tapi pokok soalnya adalah masalah supply tenaga kerja yang ada di Indonesia, ya kan, tidak sama dengan tingkat kebutuhan kesempatan kerja yang ada. Nah, ya sama aja. Ini problemnya di situ. Nah itu disebabkan kenapa? Karena mungkin model pendidikannya yang nggak pas. Sehingga orang menganggur itu kan disebabkan karena hanya dua masalah ruang dan masalah waktu dan tempat. Ada orang dia butuh pekerjaan di sini, dia minta tempat di sini, adanya di Kalimantan. Dia tidak bisa datang ke Kalimantan karena variabel keluarga dan sebagainya. Nah karena itu solusinya udah betul yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kartu prakerja itu benar. Kartu prakerja itu solusi apa gimana? Intinya itu apa tuh Mas Nusron? Kalau kartu prakerja ini semua usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan supaya dia ada match dengan kebutuhan industrinya, dia masuk dulu ke vokasi. Nah setelah masuk ke vokasi, dia diharmonisasi kemampuan dia, di-upgrade, di-upskill sesuai dengan kebutuhan industri. Nah setelah itu dikasih sertifikat.
Jadi bukan bantuan langsung tunai lewat kartu prakerja gitu untuk orang-orang yang belum bekerja. Itu tafsirnya Rocky yang udah dari awal anti pemerintah aja sebetulnya itu. Rocky itu sebenarnya gitu. Dia mengomentari apa yang ada dalam pikiran dia sendiri. Harusnya kan dia itu mengomentari konsep yang dibangun orang. Bukan konsep dia sendiri dikomentarin gitu. Oke. Kalau kartu prakerja tadi gimana? Ya, ini sebetulnya. Dia selesai dulu. Ya kan, konsep ini sebetulnya ada juga di Filipina. Kalau ada ke Filipina, itu ada namanya TESDA. TESDA itu apa? Technological Employment Services Development Authority. Kayak semacam kebijakan sekolah vokasi bagi usia produktif. Vokasi jadi intinya Mas Nusron ya? Ya, vokasi. Di Filipina itu total angkatan kerja setiap tahun itu 1,4 loh. Baik. Kalau di Indonesia 2,8. Dari 2,8 itu yang ketampung langsung ke dalam dunia kerja itu 1,5. Berarti setiap tahun ada 1 juta yang belum ketampung. Belum ketampungnya kenapa tadi? Dia jurusan filsafat misal. Dia mau kerja ke Astra. Kan butuh penyesuaian. Nah, kartu prakerja ini hadir untuk itu? Kartu prakerja ini hadir untuk itu. Yang mula filsafat karena dia punya nalar analitik, dimatchingkan dengan nalar kebutuhan. Bukan diberikan insentif di dalam kartu itu, Mas. Seperti katanya yang gosip beredar misalnya itu jadi apa namanya semacam BLT atau apa ada kartu Indonesia Pintar versi prakerja gitu. Enggak ya? Ya kan itu kuncinya di vokasi tadi disampaikan oleh ini. Masuk akal Rocky itu untuk mengatasi apa tadi yang Anda. Nah, itu gini ya. Ya kalau Rocky jangan kamu katakan masuk akal nggak masuk akal. Semua program Pak Jokowi bagi Rocky nggak masuk akal. Tadi iya. Ada yang masuk akal, tapi banyak yang memang nggak masuk akal. Kan ini diumpankan supaya memilih petahana. Sebetulnya kan itu dulu motifnya tuh. Karena dia tiba-tiba hadir di situ tuh. Yang kedua, kartu itu selalu menimbulkan ya orang merasa kalau dia lagi pegang kartu itu artinya dia aman. Karena itu orang yang tadinya kerjanya separuh di sektor formal misalnya, dia merasa mending gue nganggur, nanti dapat kartu, dapat rasa aman. Sebab sektor formal pun dia potensi untuk di PHK gitu kan. Ya karena itu dia akan ambil benefit dari kartu itu tuh. Walaupun itu sebenarnya mengambil hak orang lain kan. Tapi kan Anda nggak bisa kontrol kan. Orang pindah dari sektor formal jadi penganggur, pura-pura mendaftar di vokasi hanya untuk dapat rasa aman dia punya kartu. Karena dia bikin prediksi bahwa nanti 3 bulan lagi itu sektor formalnya berhenti, lebih baik jadi penganggur kan. Jadi itu namanya economics, manusia ekonomik akan berpikir semacam itu. Tuh. Jadi bikin problem baru sebenarnya. Ya, problem baru udah pasti. Itu banyak orang yang akan masuk vokasi. Begitu vokasi masuk gurunya nggak ada kan. Padahal udah dia mesti dapat kartu tuh. Karena artinya nggak ada persiapan itu. Dibayangin misalnya berapa 1% atau 10% dari 28 juta itu. 2,8. Iya 10%-nya 2,8 itu masuk. Lo bisa lebih dari itu yang masuk. Dan berarti dalam perencanaan 2,8 diasuh oleh guru satu vokasi 10 guru tiba-tiba dibutuhkan 100 guru itu kan macet semua. Tapi kalau Anda lihat bagaimana tawaran Sandi untuk mengatasi problem-problem prinsipnya tadi yang diungkapkan Rocky, kita jawabnya usai jeda Mas. Kami akan segera kembali usai jeda. Oke, saya ke Mas Nusron dulu. Gimana komentarnya tadi? Rocky masih meragukan karena memang kata Rocky tidak sesuai dengan kebutuhan pertama. Lalu bagaimana kalau tadi Anda katakan ada untuk supaya tidak stunting, penguatan gizi. Bagaimana dengan program Prabowo Sandi yang katanya memberikan subsidi anak-anak telur dan susu tadi? Gimana? Itu bedanya apa dengan program Anda? Loh, kalau dia revolusi putih itu kan, revolusi putih itu kan dia bagi susu dengan ya sebetulnya dia sama bagi pangan juga. Cuma bedanya dia kenapa memfokuskan susu. Karena dia mempunyai asumsi bahwa orang itu daya saingnya kurang karena susu. Tadi udah dijawab oleh Kiai Ma'ruf. Usia di bawah 2 tahun, susu paling efektif susu ibu. Jangan pakai susu-susu yang lain. Di samping memang itu sebagai tambahan sih boleh-boleh saja. Tapi sebetulnya kalau kartu sembako ini tidak digunakan untuk bayi. Tapi untuk kebutuhan dasar dasar orang supaya mempunyai asupan gizi yang memadai, punya kesempatan untuk belajar gizi yang memadai. Jadi beda dengan revolusi putihnya Prabowo ya? Gitu loh. Jadi kalau dibandingkan dengan Rocky bilang nggak masuk akal, Rocky itu nggak usah dibahas. Dia nggak punya pengalaman lapangan. Rocky itu dari dulu baca buku, kemudian mimpi dan utopi. Rocky gimana? Jadi kalau dibentukkan karena kondisi lapangan pasti nggak pas. Gini Nusron.
nggak perlu masuk lapangan untuk mengetahui buruknya kebijakan itu. Kalau negara kita kaya, dikasih kartu, orang suka-suka beli apa aja tuh. Oke. Ini negara yang miskin, dipaksain. Oke, kalau mau dipaksain, lebih baik langsung aja BLT itu kasih uang. Supaya ada uang real beredar gitu. Tapi you takut kan nanti dia beli rokok. Ya supaya tukang rokoknya hidup. Jadi aktivitas ekonomi hidup kalau ada uang yang beredar. Bukan kartu yang ada di dompet yang menyebabkan ekonomi bergerak. Itu dalilnya. Dan itu nggak perlu. Untuk tepat sasaran gimana, Rocky? Pasti nggak tepat sasaran. Dibeli hanya beras, saya terangin. bukan rokok atau pisang goreng. Itu artinya mengatur konsumsi orang. Setiap manusia itu jadi homo economicus. Dia akan belanja apa yang dia inginkan, bukan apa yang ditentukan. Karena itu uang membuat dia bebas untuk menentukan konsumsinya sendiri itu, produksinya sendiri itu. Negara belum tentu tahu apa kebutuhan masyarakat. Negara nggak tahu, jadi nggak usah sok tahu tuh negara ini dia pasti beli ini. Enggak. Justru buat ekonomi itu hidup, dinamika ekonomi itu hidup kalau ada otonomi dari pelaku ekonomi untuk mengaktifkan konsumsinya sendiri, gitu. Ada ya soal ini kan perbedaan. vitamin ya, Ini ya revolusi putih. Ini kan perbedaan. itu intervensi namanya, Ini kan, intervensi ini untuk kan kesehatan, bukan ini untuk kan konsumsi. perbedaan paradigma tentang paradigma bantuan sosial di. Rocky sangat setuju dengan BLT dalam kondisi normal, ya kan. Bukan kalau mau pilih ya kasih BLT aja, ngapain Nah, kasih saya ini adalah cash unconditional cash transfer. Kartu sembako murah ini masuk kategori bukan cash transfer, tapi unconditional cash transfer. Oke. Ya kan, ini sama kayak PKH itu juga sama conditional cash transfer. Oke. Ini di bidang pangan adalah conditional cash transfer untuk kepentingan pangan. Nah, pangan itu terbukti berdasarkan riset dan kebutuhan mayoritas Indonesia paling tinggi apa? Beras. Oke. Orang pasti butuh beras yang bagus. Selama ini, ya kalau dia butuh pasti dikasih uang, dia pasti beli beras lah. selama Apa ini bedanya? beras hanya dikasih dalam bentuk beras. Kalau dikasih dalam bentuk beras, dia punya kesempatan, dia punya kesempatan beli beras yang bagus. Akhirnya dikasih beras dulu. Zaman Pak SBY itu Raskin itu, yang berasnya banyak kutu, banyak kutunya, kadang menir dan sebagainya itu oleh Bulog dulu itu. Tapi kalau kata Rocky, kebebasan masyarakat untuk menentukan apa yang dibutuhkan sendiri gitu, tanpa harus diatur oleh negara. Itu semua itu maunya bebas. Ya kan, tapi ini kan kita ini pemerintah itu ibarat melihat ke sisi kebutuhan mayoritas rakyat Indonesia. Ini kan namanya bantuan sosial, kan memang intervensi pemerintah. Bagaimana negara hadir ketika masyarakatnya dalam kondisi susah. Nah, ketika kehadiran itu dilihat apa sih kebutuhan paling mendesak? Pertama beras. Ya. Yang kedua adalah asupan protein berarti telur. Tapi kalau kritik Sandi tadi terlalu banyak kartu dan akan diganti dengan satu KTP saja yang dengan chip itu bisa mengatur apa yang kemudian dimimpikan oleh Jokowi Maruf Amin tadi kata. Sandi kurang ribut lebih. amat, kartu nggak bayar aja kok ribut. Banyak kartu nggak apa-apa, nggak nambah duit aja kok ribut. Tapi menurut Anda dengan kartu-kartu ini, kartu itu tuh itu tidak membebani masyarakat? Karena segmennya beda. Oke, dan wajar saja Kan ya? nggak mungkin yang namanya orang lagi orang petani yang dia butuhnya itu sembako dapat KIP kuliah. Kan nggak mungkin. Kalau KIP kuliah yang dapat adalah keponakannya Rocky Gerung yang di Manado sana yang sudah lulus SMA. Itu dapat KIP kuliah. Oke. Ya kan? Mereka nggak perlu KIP. Sebaliknya yang cukup keponakannya Rocky Gerung, ya kan ibunya kebutuhannya adalah KSM, kartu sembako murah. Sebaliknya juga kan keponakannya Rocky Gerung yang lain baru lulus SMK, yang lagi nyari pekerjaan itu kebutuhannya kartu prapekerja. Dan itu makanya segmentasi itu kemudian diberikan. Ponakan saya udah kasih kerja pada ponakanmu. Baik Rocky, dan Mas Usman, kita sudah sampai di ujung dialog kita. Rocky, terakhir, apa yang menurut Anda paling masuk akal dan paling tidak masuk akal dari perdebatan tadi? Nggak ada yang masuk akal karena gini ya, saya terangkan dulu ya. Oke, waktu kita tidak banyak. Seluruh keterangan dari Kiai Ma'ruf Amin tadi benar dan ideal. Tetapi untuk mencapai yang benar dan ideal itu, orang bertanya basis Anda hari ini seberapa gitu. Jadi orang akan ragu loh, kalau basis Anda hari ini aja defisit, bagaimana mungkin Anda mau tambahkan sesuatu yang lebih ideal dari janji sebelumnya. Artinya tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin dilakukan. Jadi orang Pertumbuhan ekonomi berarti. iya, pertumbuhan ekonomi, segala macam neraca makro kan itu macet semua kan. Jadi itu soalnya tuh. Nah, Sandi punya peluang karena dia baru menjanjikan sesuatu bukan dengan asumsi APBN yang seperti yang dibayangkan oleh
Pak Ma'ruf Amin, bukan dengan growth seperti yang dia bayangkan. Jadi sebetulnya ketidakmasukakalan dari petahana adalah mengulang janji yang tidak pernah bisa diwujudkan sebelumnya tuh. Itu. Oke, dan itu terlihat dalam debat tadi. Ya terlihat. Oke, Mas Rusdi. Saya mencoba menggunakan logika yang mau dipakai oleh Rocky. Jangan pakai logika. Logika kamu. Ntar kejebak loh. Logika kamu Rocky adalah menggunakan basis kuenya cuma 5%. Yes. Anda nggak mungkin melakukan ini semua kalau kuemu cuma tumbuh 5%. Dari mana duitnya? Emang kalau kemudian Sandi menjanjikan ini, kalau emang kuenya bisa nambah? Belum tentu juga kalau dengan belum tentu, tapi yang jadi kuenya tetap sama gitu kan? sama dengan ekonomi Iya, perlambatan sama-sama global tidak masuk akalnya. ini juga. Hanya saja kalau si Oke. Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin ini lebih masuk akal. Kenapa? Ini saya yakin bisa jalan, bukan berarti kemudian ada kue nambah atau nggak nambah 5% maupun 7%. Karena kita tahu sama-sama realistis ekonomi global seperti ini. Kalau globalnya bagus, saya yakin dengan kondisi Indonesia Gini ini ya. bisa 7%. Tapi ada trade off. Iya. Trade off dari apa? Uang yang sebelumnya akan sudah dipakai untuk kepentingan pembangunan infrastruktur hari ini kan sudah hampir paripurna, sudah hampir selesai. Pelabuhan-pelabuhan udah bagus, jalan-jalan udah bagus, bandara udah bagus. Baik. Uang ini di trade off ke dalam kepentingan ini sejalan dengan kue pertumbuhan angka APBN yang 20%. Sehingga lebih banyak digunakan untuk infrastruktur ditambahin. Ini kan 20% kan minimal. Jadi ini bagian dari trade off Dari infrastruktur. Oke. Singkat saja Rocky untuk menutup. Gini ya, Saudara Nusron ya. Singkat saja. Mobil itu kalau dia mogok periksa mesinnya. Bukan dicuci berkali-kali. Mobil mogok dicuci berkali-kali tetap mogok. Itu soalnya ya, Saudara Nusron ya. Terus? Ini rejim yang udah mogok, nggak perlu dicuci lagi, itu diganti mesinnya. Masalahnya saya lihat mobilnya Pak Jokowi ini lajunya kencang dan nggak mogok. Iya, dia udah berkali-kali. Udah nggak mogok masalah. Malah CC-nya meningkat terus. Kita bisa debat mengenai mobil mogok. Jungsep digorong-gorong mobilnya. Sehingga aman-aman saja, nggak ada itu. Kita bisa debat mengenai mobilnya mogok atau tidak mogok, cuci atau tidak cuci, tapi waktu kita nggak bisa didebat. Terima kasih Mas Ustadz. Waktunya nggak bisa dicuci. Nggak bisa dicuci. Terima kasih Rocky atas perbincangannya. Oke. Demikian rangkaian pra dan pasca debat Cawapres Pilpres 2019 kali ini.